Di malam Asyura Al-Khair ini, yaitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Ya. Dan mereka yang terbiasa untuk i'tikaf itu seolah-olah ada yang hilang ketika tidak beriktikaf. Kenapa? Karena memang begitu nikmatnya, indahnya ya i'tikaf itu, apalagi dilakukan secara berjamaah. Betul. Kita ibadah berjamaah, sholat berjamaah, zikir berjamaah, baca Quran berjamaah. Apakah itu bukan suatu keindahan? Subhanallah, terima kasih guru-guru kita ini sungguh menambah banyak wawasan kita. Kemudian ini guru, sebagaimana kita tahu ini di kita ini kan ketika i'tikaf ini bersama dengan santri-santri. Iya. Nah ini kan banyak mungkin santri-santri yang belum paham batasan-batasan daripada masjid, sehingga mungkin ada di antara mereka yang keluar masjid ketika i'tikaf. Nah ini bagaimana hukum ketika keluar masjid sedangkan dia dalam keadaan i'tikaf? Kemudian batasannya seperti apa guru? Yang terlarang untuk orang yang beriktikaf melewati batasan tersebut. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk i'tikaf ini memang ada syarat-syaratnya. Ada juga rukunnya juga ada, Ustaz. Oh, ada Tadi yang rukun-rukunnya. sampaikan salah satunya di masjid itu adalah salah satu rukunnya. Selain niat tentunya, Ya. ya dia Islam, itu rukunnya itu. Ya. Nah di samping itu juga masjid ini tadi yang disampaikan sejauh mana yang dinamakan masjid itu batasan daripada mereka tidak boleh keluar. Betul, guru. Karena kalau khuruj minal masjid berarti batal niat i'tikafnya, kan sudah selesai dianggapnya. Nah oleh karenanya di sana juga ada beberapa persyaratan, itu antara lain bahwa i'tikaf itu memang harus di dalam masjid, batasan-batasannya yang kalau saya dengar langsung dari Al-Maghfurlah dulu itu, yang dimakan masjid mana? Di mana kita menapaki tempat suci awal itu disebut masjid. Kalau dibilang ini batas suci, ada istilah batas suci Batas itu suci, ya. betul. Nah itulah yang dibilang masjid. Makanya Artinya nggak boleh sendal naik lah mulai batas suci iya, itu. kalau di sini mungkin tangga-tangga masjid Tangga-tangga kita itu batas yang sampai di situ, tidak boleh turun dia. Tidak boleh turun. Kalau turun itu bisa membatalkan i'tikafnya. I'tikafnya. Gitu, Ustaz. Oh, gitu. Salah satunya itu ya. Baik guru, makasih. Nyambung guru ya untuk ada nggak rukun atau hal-hal yang membatalkan i'tikaf ini apa saja guru selain keluar dari masjid? Oke, baik ya. Kayak bicara tentang membatalkan i'tikaf ya, ini juga menjadi penting ya, baik itu bagi santri maupun untuk jamaah mu'takifin. Kenapa ini harus disampaikan? Agar apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Ya, jangan sampai kegiatan i'tikaf dilaksanakan selama 10 hari karena tidak menyadari hal-hal yang membatalkan i'tikaf, akhirnya ya menjadi batal i'tikafnya. Ini kan sayang ya kalau kita bicara tentang waktu yang sudah, energi yang sudah dikeluarkan ternyata kemudian menjadi sia-sia karena tadi ya ada hal yang membatalkan i'tikaf di mana tidak ketahui. Apa saja? Yang pertama tentunya sudah menjadi rumusan umum. Ya, baik itu sholat, puasa, ataupun amalan ibadah lainnya, seseorang diterima amal ibadahnya ketika mereka berstatus muslim. Nah, mereka yang statusnya tidak muslim, baik itu memang kafir ataupun dulunya muslim kemudian menjadi murtad, ya maka ya tidak sah ya i'tikaf tersebut. Nah, tetapi di sana ada persoalan, terutama dalam hal murtad ini. Apa yang menjadi persoalan? Bagaimana ketika i'tikafnya ini adalah i'tikaf nazar? Ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Qubaisi. Dan ini juga merupakan pendapatnya dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Ya, bahwa jika seseorang murtad, ya kemudian kembali lagi ya muslim, maka ia mendapatkan keringanan. Hal ini diharapkan agar seseorang yang murtad ya karena mungkin ya terbawa arus ataupun sebab lainnya, kemudian dia sadar, dia taubat, kembali masuk muslim lagi sehingga menjadi ringan
Artinya ada satu hal yang tidak memberatkan bagi orang tersebut. Betul. Nah, ini pendapat ya, dalam mazhab Hanafi dan juga Maliki. Tapi ada pendapat berikutnya dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali, bahwa ya nazar ini kan, bicara nazar, bicara seperti halnya hutang. Ya, sampai kapanpun ya hutang itu ya harus dilaksanakan, meskipun dia dulunya murtad. Ketika dia kembali masuk ke agama Islam kembali, Muslim kembali, maka hutang tetaplah hutang. Ya, ada nazar untuk i'tikaf, maka ya harus ditunaikan, dilaksanakan i'tikaf tersebut. Ya. Atau tadi dia baru separuh jalan, ya belum sempurna, ya maka nanti harus disempurnakan i'tikaf tersebut di lain waktu. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah haid, ya, nifas. Iya. Nah, ini Bagi perempuan. bagi perempuan terutama, ya, dan memang mereka ini ya dilarang ya untuk menetap di dalam masjid, ya, apalagi i'tikaf yang memang berhari-hari lamanya, terutama di Asyurul Awakhir. Nah, tentunya ketika mereka haid atau nifas, ya maka mereka tidak diperkenankan untuk berada dalam masjid. Mereka bisa melakukan amalan-amalan lain di luar sana. Banyak amalan soleh lain, tidak terbatas sampai i'tikaf. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disampaikan baik oleh host sendiri ya maupun guru kita Kiai Haji Ahmad Masila di awal-awal tadi ya perbincangan kita mengenai seorang laki-laki terutama ya ataupun juga bisa jadi perempuan ya di mana tidak boleh melakukan setubuh gitu ya. Ini berhubungan itu nggak boleh. Ya makanya i'tikaf ini menjadi berat ya terutama bagi pengantin baru ya, di mana sedang resep-resepnya begitu tiba-tiba harus dipisah ya. Nah, ini makanya kalau yang memang mengadakan pernikahan ya rasa-rasanya kok kurang kuat, maka sebaiknya bulan Syawal sajalah setelah Ramadan agar terhindar ya dari hal-hal yang membatalkan bukan hanya i'tikaf tapi juga puasanya. Nah, ini kadang-kadang ada ya memang saking gak kuatnya kemudian tidak sanggup menahan di malam hari, akhirnya dilakukan di siang hari, akhirnya puasanya menjadi rusak kan begitu bulan itu. Otomatis kan harus melaksanakan kafarat 2 bulan puasa berturut-turut. Ini kan lebih berat lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini yang sudah disampaikan juga ya barusan oleh guru kita mengenai i'tikaf itu ya wajib di masjid. Keluar dari masjid maka batal. Ya, ada batasan-batasan tadi sudah disampaikan illa bihajatin, kecuali ada hajat. Hajatnya pun juga hajat yang tidak bisa dilakukan. Hajatnya hajat daruri. Ya, hajatnya hajat daruri di mana tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Seseorang buang hajat ya, baik itu besar maupun kecil kan nggak mungkin kita pipis di dalam masjid ya, kan nggak mungkin. Kita mandi dalam masjid juga nggak mungkin. Pastinya kita harus ya keluar menuju kamar mandi atau tempat yang memang di sana pelaksanaan hajat di sana. Ya, tapi kalau hajatnya umpamanya ya urusan dunia ya, nah ini yang tentunya tidak dibenarkan. Nah, ini hal-hal inilah yang bisa menyebabkan seseorang i'tikaf kemudian menjadi batal. Ya, batal i'tikafnya. Seperti itu. Lantas ini guru, nyambung guru ya. Mengenai tidur, kan kalau orang sudah niat i'tikaf, kemudian menetap di masjid, apapun yang dilakukannya, maka dapat pahala. Terhitung pahala, karena sudah niat i'tikaf. Nah, bagaimana ketika terjadi orang yang beriktikaf, tapi selama di masjid, selama i'tikaf, hanya tidur terus guru. Ya, yang dilakukan tidur, dan tidur. Bagaimana itu guru? Ini menarik ya, terutama bagi anak muda, karena juga saya sering ya bicara, kadang juga menasihati, jangan sampai kegiatan Anda puasa ini hanya diisi oleh tidur. Meskipun tidur itu ibadah, tapi kalau kebanyakan juga yang nggak bagus juga, kan begitu ya. Begitu juga i'tikaf. I'tikaf kan justru di i'tikaf itulah kita memperbanyak ibadah. Ya, bukan memperbanyak ya tidur. Tapi bukan berarti begini juga, bukan berarti orang yang i'tikaf itu kemudian nggak boleh tidur. Ini juga salah juga. Apalagi dilakukan selama 10 hari, siapa yang nggak kuat? Kalau i'tikaf dilaksanakan semalaman,
ya saya pikir dan kita juga berpikir Mampu. ya mampu lah semalam kita nggak tidur. Tapi kalau sampai 10 hari, ya siapa yang sanggup? Apalagi ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, ya idza na'asa ya ahadukum, apabila tidur salah seorang di antaramu wa huwa yusolli, pada saat itu dia lagi sholat. Oh, lagi sholat tidur. Lagi sholat, enggak, idza na'asa, ngantuk. Ya apabila dia ngantuk, bukan tidur ya, apabila dia ngantuk. Ahadukum, salah seorang di antara wa huwa yusolli, pada saat itu dia lagi sholat. Fal yarqud, ya ngapain? Ya udah tidur aja. Hatta dhahaba anhu al-yaum, sampai ya rasa keinginan tidurnya itu hilang. Ya artinya ketika seseorang sholat kemudian dalam kondisi ngantuk, maka ini juga akan menyebabkan ketidakkhusyuan. Betul. Ya jangan-jangan dia nggak sadar ya tadi sudah niat atau belum, jangan-jangan dia nggak sadar ini rakaat berapa, ini dalam sholat. Nah, ini juga berlaku bukan hanya pada soal sholat. Ya, begitu juga pada persoalan i'tikaf, apalagi yang dilakukan berhari-hari selama 10 hari lamanya. Ya, makanya ketika orang i'tikaf, ya kemudian tidur, ya, itu adalah hal yang wajar karena kita juga bukan malaikat seperti itu ya. Nah, tidurnya kita dalam rangka ya mengecas kita punya energi supaya nanti ketika setelah bangun tidur kita menjadi apa? Ya menjadi segar kembali, ya, semangat kembali. Tapi tadi ingat rumusnya, ya jangan sampai ya sepanjang i'tikaf hanya dilakukan oleh tidur. Nah ini juga menyia-nyiakan ya amalan-amalan soleh lainnya. Padahal yang utama itu bukan tidur ya sebenarnya. Ya tidur itu hanya kegiatan yang mendukung ya proses aktivitas ibadah kita. Ini terkait dengan tradisi sunnah i'tikaf di Masjid At-Taqwa. Ini kan memang sudah dimulai sejak Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, sunnah untuk i'tikaf 10 terakhir Ramadan di Masjid At-Taqwa. Ini kalau boleh tahu ya Guru, sejak kapan dimulainya i'tikaf di Masjid At-Taqwa? Kemudian apa sih yang menjadi landasan awal Al-Maghfurlah ini menjalankan sunnah i'tikaf ini di Masjid At-Taqwa? Saya sering mendengar langsung dari mereka bahwasanya Sayyidul Walid almarhum Agung Murla Kiai Haji Nur Ali itu ya pada waktu masjid-masjid terpisah pun sebenarnya beliau sudah melakukan gitu ya. Tapi mengajak orang dan masyarakat itu di masjid kita itu setelah adanya masjid ini tahun 54 ya Ustaz. Dibangun iya, ini ya, masjid pertama ya. Iya. Nah, terus beliau mengajak orang itu bahkan untuk konsumsinya beliau biayai sendiri Ustaz. Nah, subhanallah. Jadi tidak gratis. dipungut biaya, gratis. Orang-orang tua itu yang teman-teman beliau terutama ya, lihat memang yang ibadahnya ini kan rajin tuh diajak. Pokoknya yang penting i'tikaf, semua makan beliau yang jamin Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar. Tentunya landasannya sebagaimana kita sudah sampaikan tadi dari Dr. Iman juga ya, bahwasanya i'tikaf itu kan menjadi satu kegiatan yang diimpikan oleh Rasulullah. Dari semua kegiatan yang ada selama 12 bulan ini, itu Asyurul Awakhir inilah yang Rasulullah sangat impikan. Bahkan kan dalam hadis Ibnu Hibban ya disampaikan, barang siapa yang ingin beriktikaf kepadaku, maka beriktikaflah pada 10 hari bulan Ramadan. Jadi kalau kita beriktikaf 10 hari bulan Ramadan, seakan-akan kita itu beriktikaf bersama Rasulullah SAW. Itulah barangkali yang menjadi landasan beliau. Dan yang kedua tadi memang ada pengajaran-pengajaran, ya antara lain tadi pengajaran Al-Quran ya, jadi bacaan-bacaan yang masih belum lurus nanti kan bisa dibetulkan di dalam i'tikaf kita itu. Selain ibadah Qiyamul Lail dan lain sebagainya. Ya tentunya kita kan dalam Qiyamul Lail yang ada di kita ini menjadi pedoman hingga hari ini kita lakukan ini Ustaz. Tadi yang saya sampaikan itu selain membaca Al-Quran ya, kita setelah sholat taraweh itu kita nanti ya kita jam 10 ya kita istirahat sebentar karena kita disekatakan pakai Al-Quran tarawih kita. Nah dilanjutkan sampai jam 11. Jam 11 kita tidur, terus jam 2 dibangunkan, terus kita Qiyamul Lail ya. Dengan dimulai sholat sunat wudu, terus sholat tahajud, terus sholat tasbih 2 rakaat menjadi 4 rakaat kan. Kemudian sholat taubat dan diakhiri dengan sholat hajat. Ya tentunya kita sholat hajat ini diwamkan setiap malam pada saat tidur karena itu menjadi kebutuhan manusia
untuk menopang tentunya kegiatan ibadah mereka kepada Allah atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau gariskan dan sampai hari ini kita pakai. Iya. Ya, ada kultum-kultum yang ada di setiap ba'da sholat, Ada sholat wajib. sholat wajib itu memang beliau juga melakukan itu. Itulah sekarang kegiatan ikab yang kita lakukan bersama guru-guru dan semua. para santri ini. Nah, memang kalau para santri itu pada kalau dulu itu ya PTA ya. Terus kalau yang terakhir memang kelas 3 itu. Jadi beliau langsung di sana disebutkan ujian Al-Quran. Jadi itikaf itu anak kelas 3 itulah ujian Al-Quran menghadap beliau, membaca di depan beliau. Langsung. Jadi dulu waktu masih sedikit kita itu memang bersama beliau. Jadi membacanya beliau yang mendarkan tajwidnya, makhorijnya semua itu beliau langsung. Nah, hingga hari ini sama persis yang kita lakukan kepada murid dan santri-santri kita. Itu persis seperti itu gitu. Nah, ini menarik ya apa yang disampaikan oleh guru kita, Kiai Ahmad Masira. Sedikit mungkin yang ingin saya sampaikan. Terutama apa yang sudah dilakukan i'tikaf di Masjid At-Taqwa. Karena saya pribadi juga pernah ada di mana-mana ya, di Mesir, ya, S1 di sana, kemudian juga di Malaysia, pernah juga di sana, ya di Bandung juga, di beberapa masjid yang pernah saya perhatikan. Memang ketika di Asyurul Awakhir banyak masjid yang mengadakan i'tikaf. Ya, tetapi yang saya rasakan apa yang ada di Masjid At-Taqwa ini sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di masjid-masjid luar sana. Contoh waktu saya di Malaysia, ya, itu i'tikafnya itu hanya malam hari. Ya, paginya ya mereka ada yang kuliah, ada yang kerja, dia dosennya kemudian mengajar. Waktu juga pernah kita di Mesir dulu ya sama hostnya Ustadz Husni juga ya, di sana ya tidak ada yang mengakomodir, ya mau masak disilakan, mau beli disilakan ya. Bahkan ada di masjid-masjid di Indonesia ini yang mereka mengadakan i'tikafnya itu hanya di malam-malam ganjil saja, ada yang seperti itu. Nah, sedangkan di Masjid At-Taqwa ini full selama 10 hari. Bahkan bagaimana jamaah mu'takifin ini dilayani dengan baik, ya, diakomodir, ada panitianya secara khusus, ya, semuanya ya diservis dengan baik. Dan sesungguhnya yang saya ketahui adalah ini tidak ada di masjid manapun kecuali ada di Masjid At-Taqwa. Bahkan di beberapa tempat, ya, baik di yang pernah saya tahu itu Cikarang, Cibitung, bahkan di Kali Abang yang pernah saya tanya dengan pengurus TKM-nya, mereka mengadakan i'tikaf, inspirasinya adalah di Masjid At-Taqwa. Nah, ini merupakan sebuah hal atau gagasan yang luar biasa ya, yang sudah dibangun oleh Al-Maghfurullah Kiai Nur Ali. Bahkan konsepnya ini ya betul-betul dirancang oleh Al-Maghfurullah Kiai Nur Ali. Ya, rancangan kegiatannya itu yang saya tahu adalah dari Al-Maghfurullah langsung gitu ya. Artinya bahwa apa yang dilakukan di Masjid At-Taqwa, saya pikir ini adalah hal yang bagus yang bisa ditiru, menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lainnya yang ingin mengadakan i'tikaf, ya, terutama di Asyurul Awakhir. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi sebagaimana yang Ustaz Iman sampaikan tadi, memang di beberapa kota besar ya, tadi beliau juga sudah melalang dunia sebenarnya ya. Ya, seperti saya juga pernah mampir dari Pakistan tuh, mampir di mana, di Malaysia sama profesor-profesor kita diundang, kebetulan profesor kita Dr. Anis Ahmad itu ya seperti itu memang apa yang disampaikan Dr. Iman ya, artinya hanya malam hari, siangnya mereka tidak ada. Barangkali di sini di Indonesia ada yang istilahnya kita punya cuti 12 hari ya dalam 1 tahun. Mudah-mudahan oleh para pegawai itu boleh diambil cutinya itu 12 hari itu untuk 10 hari i'tikaf. Jadi beliau i'tikaf biar benar-benar sempurna tidak muakotan gitu, Ustaz. Betul. Yang ya dilakukan itu betul-betul selama 10 hari dari mulai malam tanggal 21 sampai terdengarnya suara takbiran. Nah, tentunya tadi yang diajarkan oleh Pak Kiai seperti itu yang disampaikan oleh Dr. Iman ya. Bahwasanya memang yang bagus ya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Dan Rasulullah melaksanakan i'tikaf ini sebagaimana disampaikan di awal, itu tidak pernah meninggalkan i'tikaf kecuali sedang jihad.
Nah, bagaimana juga guru kita Sayyidil Walid almarhum almarhumullah tidak pernah tidak itikaf kecuali sedang sakit. Beliau setelah sakit aja beliau tidak itikaf. Selama setiap tahun itu beliau itikaf. Itu yang saya lihat. Makanya waktu terakhir itu tidak ada yang itikaf, ya kita berupaya untuk itikaf dah, biar supaya masjid ini jangan kosong gitu loh dengan itikaf gitu ya. Pandemi, Guru. Pandemi, saya sebenarnya ngajak beberapa teman ya, maksud saya itu Pak, ya Allah, ini Al-Maghfurlah nggak pernah kosong gitu dong itikaf ini ya. Setelah ada pandemi menjadi kosong ya, akhirnya alhamdulillah saya juga bisa kuat juga. Saya ngajak beberapa teman juga sebenarnya tadi. Ya artinya bahwa ini perbuatan yang sangat mulia dan baik yang Rasulullah idam-idamkan dari 12 bulan ini, hanya 10 hari inilah yang beliau benar artinya lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih guru-guru semuanya. Kayaknya kita sudah dibatasi dengan waktu. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini banyak nambah wawasan, nambah ilmu, nambah pengetahuan buat kita. Bil khusus juga nambah semangat buat kita untuk bisa meraih kemuliaan Ramadan di 10 terakhir ini, bil khusus dengan ibadah itikaf. Mudah-mudahan ya para pemirsa sahabat Taqwas yang dirahmati Allah, kita bisa menjalankan apa yang disampaikan guru-guru kita. Mudah-mudahan juga yang bisa punya keluangan waktu, kesempatan bisa ikut itikaf bersama-sama kita di Masjid At-Taqwa. Insyaallah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, episode Cahaya Ramadan kali ini bisa nambah ilmu buat kita, dari saya dan juga para pemateri kita, narasumber kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.